Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ke tahapan praktek ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang memang tertarik untuk melakukan riset gitu ya, terutama di data sekunder, metode kuantitatif gitu ya. Metode ARDL ini menurut kakak sangat bagus dan sangat baik gitu ya. Bisa teman-teman gunakan, misalkan nanti teman-teman mau melakukan atau mau menulis tugas akhir, ataupun teman-teman mau melakukan penelitian untuk publikasi itu juga sangat memungkinkan. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman seperti biasa gitu ya. Tahapan yang pertama adalah kita akan memasukkan data kita. Kita klik file, kemudian klik import, kemudian kita pilih import from file, kemudian silakan datanya diambil. Nah, di sini kakak contohkan udah ada datanya, nanti kakak akan share juga biar teman-teman nanti bisa ikut praktek gitu ya. Datanya di sini bentuknya bulanan, teman-teman. Kemudian di sini variabel dependennya itu ada inflasi, kemudian variabel independennya ada 4. Yang pertama itu ada interest rate, kemudian ada exchange rate, kemudian ada hutang atau debt, dan ada M2 gitu ya. Oke, kita next. Nah, datanya jangan lupa nanti harus dalam bentuk struktur data time series gitu ya. Kita klik finish. Nah, data kita sudah masuk, bisa kita cek di sini. Datanya dari Januari 2007 sampai dengan Agustus 2022. Nah, tahapan yang pertama adalah tadi uji stasionaritas data. Nah, kita akan melakukan uji masing-masing data gitu ya, teman-teman. Dan jangan lupa syarat untuk ARDL ini adalah harus stasioner gitu ya, di tingkat level ataupun first difference. Dan harus ada kategori yang berbeda, jangan di ordo yang sama. Nah, pertama kita akan uji stasioner untuk inflasi, data inflasi atau data Y kita ya, variable endogen. Tinggal di klik view, teman-teman, kemudian klik unit root test, pilih yang standar unit root test. Nah, di sini kita pilih yang bagian ADF Augmented Dickey Fuller, kita pilih dulu yang level, kita klik OK. Cara melihatnya adalah dari nilai si ADF tes statistik, nah nilai probnya ya. Di sini nilainya 0,18 atau lebih besar dari 5%, berarti dia belum stasioner. Aduh, bentar, baterainya habis. Kita charge. Oke, jadi dia belum stasioner di tingkat level. Kita akan lanjutkan uji untuk di first difference. Nah, untuk di first difference, probability-nya sudah lebih kecil dari 5%, maka data inflasi kita telah stasioner di tingkat first difference. Simbolnya adalah D ya, difference. Kemudian untuk yang kedua ada variabel interest rate. Kita uji sama juga menggunakan uji unit root test, standar unit root test, kita pilih di tingkat level. Untuk tingkat level, dia juga masih lebih besar dari 5%, maka dia belum stasioner. Kita lakukan uji di tingkat first difference. Nah, untuk tingkat first difference, sudah kita pastikan ya, karena nilai probability-nya lebih kecil dari 5%, maka variabel interest rate dia sudah stasioner di tingkat first difference. Nah, selanjutnya data hutang. Data hutang, kita lakukan unit root test di tingkat level dulu. Nah, untuk data hutang, dia sudah signifikan ya teman-teman di tingkat level. Nah, ini berarti dapat kita pastikan nih model ARDL kita sudah baik gitu ya, karena ada yang berbeda gitu ya, di ordo yang berbeda gitu. Nah, yang selanjutnya ada exchange rate. Oke, sebelumnya kakak informasikan untuk variabel yang ada keterangan ln itu sudah kakak ubah gitu ya ke bentuk log natural, karena kita akan menyamaratakan bentuk data kita. Nah, kita lakukan uji unit root test, standar, pilih level. Nah, untuk data exchange rate ini dia belum stasioner di tingkat level, kita lakukan yang selanjutnya di tingkat first difference. Oke, dia sudah stasioner di tingkat first difference. Dan yang terakhir, money supply gitu ya, atau M2.
M2 kita lihat nih di tingkat level belum stasioner. Apakah di tingkat first difference stasioner? Oke. Datanya alhamdulillah semuanya stasioner gitu ya, sampai dengan first difference. Dan untuk yang tadi hutang, dia stasioner di tingkat level. Nah, selanjutnya kita kontrol semuanya teman-teman. Kita akan lihat, klik kanan, kemudian pilih open as group, dan kita di sini cek kointegrasi yang pertama ya, Johansson Cointegration Test. Teman-teman tinggal klik view, pilih Cointegration Test, dan pilih Johansson System Cointegration. Nah, di sini nggak usah ada yang kita ubah, langsung klik OK. Nah, di mana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya adalah untuk nilai probability dari semuanya gitu ya. Nah, di sini untuk yang non dia signifikan, tapi dari atmos 1 sampai dengan atmos 4 tidak ada yang signifikan. Dapat dipastikan bahwasannya model kita itu bisa dilanjutkan gitu ya, diestimasi menggunakan metode ARDL. Nah, tapi nanti ketika misalkan teman-teman uji Johansson Cointegration Test dan nilainya di sini semuanya di bawah 5%, maka teman-teman akan melanjutkan menggunakan metode yang lain gitu ya, error correction model. Nah, karena dia sudah tidak terkointegrasi, maaf. Jadi kita bisa lanjutkan ke tahapan estimasi model menggunakan ARDL. Nah, tetap tadi ya kita klik kanan, kita open as equation. Jadi langsung akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan melakukan uji lag optimum. Nah, tadi teman-teman, jadi kita harus ingat ya, untuk pengestimasian model, kita harus sesuaikan dengan data kita. Tadi setelah kita uji stasionaritas data kan, nah untuk yang inflasi dia stasioner di tingkat first difference, maka kita harus ubah menggunakan simbol D dalam kurung gitu ya. Jadi D dalam kurung artinya adalah data kita, data first difference. Kemudian ini D interest rate. Nah, untuk yang DEB itu nggak usah karena dia di tingkat level. Lanjutkan di yang exchange rate dan yang M2. Nah, kemudian kita pilih untuk metode di sini kita ganti menjadi yang ARDL gitu ya, ARDL. Nah, sebelum kita mengetahui seberapa bagus angkanya, teman-teman di sini bisa kita lihat kita pilih dulu yang nilai automatic selection-nya aja gitu ya. Kita cek, langsung klik OK. Nah, ini model awalnya gitu ya, sebelum kita tahu nanti nilai lag optimum. Nah, sebelum kita tahu lag optimum, kita juga bisa sambil mengecek tadi kointegrasi bond test untuk melihat apakah model kita terjadi kointegrasi dan kita bisa melihat bagaimana pengaruh jangka panjang dari model kita. Tinggal diklik di view, kemudian pilih koefisien diagnostik dan pilih di sini ada long run form and bond test. Nah, dari mana kita tahu gitu ya terjadi kointegrasi? Teman-teman silahkan tarik ke bawah. Nah, di sini nanti ada nilai F statistik. Nah, value F statistik ini, angka 16,54 ini dia harus lebih besar daripada nilai I1 bound di angka 5%. Nah, I1 bound 5% itu ada di angka 3,49. Nah, di mana 16,54 ini lebih besar daripada angka 349, yang berarti dapat kita pastikan bahwasannya model kita itu terjadi kointegrasi, sehingga nanti terjadi apa ya namanya, kesinambungan untuk jangka panjang. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari interest rate, dari hutang, dari exchange rate, dan M2 terhadap inflasi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengujian lag optimum, kita bisa klik bagian view, kemudian nanti kita pilih yang model selection, summary, pilih yang kriteria graph. Oke, nah dari sini ya, bisa kita lihat gitu ya, bahwasannya nih paling optimum ya, model ARDL yang 2001. Model yang tadi, jadi kita ubah dulu model 2001 di sini dari estimate, karena tadi maksimum lagnya 44. Nah, kita ubah untuk yang dependent itu, tadi kan karena dia 2001, kita pilih 2. Dan untuk yang regresornya maksimum di angka 1. Oke, nah jadi ini adalah model untuk yang jangka pendek kita gitu ya, model jangka pendek kita. Nah, dapat kita lihat gitu ya, bahwasannya inflasi dari tahun sebelumnya atau inflasi dari periode sebelumnya, karena kita pakai data bulanan, jadi inflasi dari
bulan sebelumnya gitu, yaitu mempengaruhi inflasi saat ini. Nah, di sini sebesar 0,30 gitu ya. Kemudian inflasi bulan atau periode 2 bulan sebelumnya juga yang ini berpengaruh negatif gitu ya, dan dia hampir signifikan sebenarnya karena dia masih kita hitung sebagai 5% di sini. Kemudian untuk interest rate sendiri dia berpengaruh positif dan signifikan. Namun untuk yang debt ini, yang hutang, dia tidak berpengaruh signifikan ya teman-teman, karena di atas 5%. Dan untuk exchange rate sendiri dia sebenarnya negatif namun dia tidak signifikan. Nah, kemudian untuk yang money supply juga dia berpengaruh positif dan signifikan. Dan untuk money supply di tahun sebelumnya atau di periode sebelumnya dia juga berpengaruh negatif dan signifikan. Nah, ini untuk yang tadi jangka pendek. Jadi model jangka pendeknya seperti ini. Ini untuk uji parsialnya gitu ya, masing-masing pengaruh dari setiap variabel eksogen terhadap endogen. Nah, selanjutnya untuk uji F gitu ya, untuk uji F di sini secara simultan ternyata model kita sudah sesuai. Dan untuk koefisien determinasi sendiri ya kita bisa pastikan angkanya ada di 27%. Nah, kita jangan lupa ya untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, teman-teman. Caranya tetap di klik view, nanti pilih yang residual diagnostik. Yang pertama kita akan uji normalitas gitu ya. Kita klik histogram normality test. Oke, data kita di sini teman-teman. Jadi untuk memastikan data kita apakah sudah terdistribusi normal atau tidak itu nilai probability dari Jarque-Bera ini dia harus di atas 5% ya teman-teman. Nah, ternyata data kita di sini masih signifikan karena angka probability-nya di bawah 5%, maka dapat dipastikan bahwa data kita belum terdistribusi normal. Jadi ini masih ada gangguan ya teman-teman, ternyata gitu. Nah, ini caranya gimana mensiasatinya? Mensiasatinya ya bisa dikurangi lagi mungkin karena tadi kebanyakan ya, karena kita menggunakan data bulan. Atau teman-teman bisa menambahkan juga nggak apa-apa, atau nanti mengubah datanya menjadi quarter ataupun yearly itu juga sangat memungkinkan sekali. Sampai nanti data kita itu harus lebih besar dari 5% ya. Kemudian kita lanjutkan uji yang kedua. Uji yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Nah, kita pilih yang biasa ya, Bruch-Pagan-Godfrey. Nah, di sini nilai si F statistiknya itu dia harus di atas 5% gitu ya. Di sini sudah ada di angka 92%, maka data kita itu sudah terhindar dari heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi, pilih yang serial correlation LM test. Nah, di sini langsung saja nggak usah kita ubah, kita klik OK, dan sama, dia harus lebih besar dari 5%, datanya di sini nilai probability F statistiknya itu ada di angka 91%, maka data kita juga terbebas dari autokorelasi. Jadi dari segi asumsi klasik, data kita sebenarnya masih belum bagus, karena tadi masih tidak terdistribusi normal ya di datanya. Jadi tadi solusinya bagaimana, teman-teman nanti bisa mengubah mengubah ya tipe data kita menjadi quarter atau misalkan yearly agar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian kita tadi lakukan atau kita lihat uji atau model jangka panjang kita ya teman-teman. Di sini tadi klik yang long. Nah, ini untuk yang jangka panjang ada di sini. Nah, untuk yang jangka panjang sendiri, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwasanya variabel yang signifikan itu hanya satu, yakni interest rate gitu. Jadi interest rate ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi gitu ya. Jadi ketika suku bunga meningkat ya otomatis tingkat inflasi juga akan meningkat. Nah, untuk hutang kemudian exchange rate dan money supply di sini juga belum punya pengaruh yang signifikan di jangka panjang ya, teman-teman. Nah, untuk yang jangka pendek ini yang tadi ya, ini sudah ada tanda-tandanya signifikan tidaknya seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk ke uji stabilitas model. Nah, untuk uji stabilitas model, teman-teman, estimasinya kita lakukan di model ini ya, model biasa bukan model ARDL. Jadi kita kembalikan lagi ke model biasa kita. Kita klik OK di sini gitu ya. Kemudian kita klik view dan pilih stability diagnostic. Kita pilih yang ini nih, recursive estimate yang OLS only gitu ya. Nanti kita pilih yang pertama itu ada
kusum tes. Nah, untuk kusum tes di sini tadi jadi dia itu signifikan gitu ya. Jadi harus berada di antara titik atau garis signifikan 5%. Nah, garis signifikan 5% ini adalah garis yang putus-putus warna kuning atau warna apa ini? Oranye, kuning ya. Nah, karena garis si kusumnya ini kusum mungkin panggilannya kusum ya. Kalau misalkan dia ada di garis signifikansi berarti data kita sudah stabil seperti itu. Kemudian yang kedua ini tadi mana tadi? Koefisien diagnostik kita bukan stability diagnostik kita pilih yang selanjutnya yang tadi kusum square test atau kusum ki gitu ya, square test. Nah, di sini garis signifikan sebenarnya teman-teman nih kalau misalkan kita lihat nih di apa ya di bagian 2000, di angka 17 ini terjadi sedikit gitu ya, ada yang keluar. Nah, yang keluar ini tadi mungkin masih belum stabil ya, sebenarnya masih sedikit gitu ya. Nanti bisa tadi caranya dari memperbaiki data ya, tipe data kita mungkin karena kepanjangan gitu, seperti itu teman-teman. Jadi tahapannya nggak sulit ya, ini masih bisa teman-teman ikutin dan nanti bisa coba teman-teman baca juga paper-paper yang memang menggunakan metode ARDL ini agar bisa lebih memahami bagaimana sih sebenarnya gitu ya praktek secara lengkap dan secara jelasnya. Jadi tadi kakak cuman ngejelasin secara simple banget, sederhana, gimana tahapan atau step-step. Jadi nggak susah ya teman-teman. Sebenarnya itu semua tahapan metode itu mudah. Yang penting teman-teman exercise. Dan kemarin juga sebenarnya di anak mentor kakak itu ada di sini mungkin nanti Putri ya Putri kemarin skripsinya itu membahas tentang apa ya kakak lupa tentang halal, industri halal menggunakan metode ARDL ini dan dia juga sudah sangat bagus gitu ya, interpretasinya sudah sangat jelas. Nanti teman-teman yang memang misalkan butuh contoh itu bisa nanti mungkin tanya-tanya lah ya, diskusi ke Putri. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kakak mohon maaf belum bisa hadir secara langsung dan kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan, itu silahkan boleh diajukan di grup di jam yang sama mungkin ya, nanti di antara jam setengah 9 sampai jam 9. Karena ini tadi mungkin dari teori ke praktik kita menggunakan waktu sekitar setengah jam. Jadi silahkan nanti kalau misalkan ada yang mau diskusi, silahkan didiskusikan. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa berguna dan bermanfaat, terutama nanti untuk kebutuhan riset teman-teman. Kakak cukupkan dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.